Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1E1 21005 dari kelompok 1 Praktikum Aplikasi Komputer kelas ganjil. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa rumus atau formula yang biasa digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sum. Sum merupakan rumus yang kita gunakan saat kita ingin mencari jumlah dari data. Yang kedua itu average. Average dalam bahasa Indonesia itu artinya rata-rata. Sesuai dengan artinya, average itu kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata. Yang ketiga, if. If merupakan rumus yang apabila kita gunakan itu nanti akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama itu true, yang kedua false. Yang keempat itu max. Max merupakan rumus yang kita gunakan apabila ingin mencari nilai tertinggi. Dan yang kelima itu min. Min merupakan rumus yang kita gunakan apabila kita ingin mencari nilai terendah, kebalikan dari max tadi. Yang keenam itu ada count. Count merupakan rumus yang kita gunakan apabila ingin mencari banyaknya data. Berbeda dengan sum tadi, kalau sum itu kita mencari jumlah data, kalau count itu mencari banyak data. Nah, selanjutnya ada concatenate. Itu yang ketujuh. Concatenate itu kita gunakan apabila ingin menggabungkan dua kata. Dan yang kedelapan, rank. Rank merupakan rumus yang kita gunakan ketika kita ingin mengurutkan suatu data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sum itu kita gunakan apabila kita ingin mencari jumlah dari data. Nah, untuk mencari jumlah data tersebut, kita sisa klik pada sel yang akan kita tampilkan nanti jumlah datanya, lalu kita ketik sama dengan. Nah, apabila kita ingin memasukkan suatu rumus, maka kita harus awali dulu dengan sama dengan. Itu harus kita lakukan. Nah, lalu kita sisa mengetik rumus yang akan kita gunakan, yaitu sum. Nah, di sini ada pilihan rumus-rumusnya, tapi kita akan gunakan sum, lalu buka kurung. Nah, itu tadi kita bisa klik secara manual sampai buka kurung, atau bisa kita tulis tengah saja, lalu kita di sini melihat sum, kita klik saja lalu tab. Nah, ketika kita tab itu akan langsung terinput dengan buka kurungnya. Nah, selanjutnya di sini ada perintah penggunaan rumusnya. Jika sudah menulis sum itu, selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, berarti langkah selanjutnya yaitu kita sisa memilih nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, di sini saya akan menjumlahkan nilai Andi yang terdiri dari nilai IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di sini saya sudah buatkan memang tabelnya beserta nilai-nilainya. Jadi kita sisa memilih. Jadi saya sisa klik saja. Kita klik lalu kita drag. Lalu kalau kita sudah memilih, itu kita sisa tekan enter. Nah, maka akan otomatis tampil jumlah dari nilai-nilai tersebut. Jadi jumlah dari nilai IPA sampai Bahasa Inggris dari Andi yaitu 423. Nah, pada aplikasi Microsoft Excel ini, ketika kita ingin menghitung nilai dari Benny, Cindy, sampai Tony, itu kita tidak perlu masukkan rumus sum satu-satu, mulai dari Benny sampai Tony. Tapi kita dapat menggunakan fitur autofill dari Microsoft Excel. Adapun caranya yaitu kita sisa klik yang tadi, yang kita masukkan yang pertama, lalu di sini ada titik kecil pada pojok kanan bawah. Nah, itu kita klik, kita tahan, lalu kita drag ke bawah.
atau drag ke bawah atau tarik sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita lepas, maka secara otomatis jumlah dari nilai-nilai dari Andi sampai Tony itu akan otomatis terjumlah. Nah, saya rasa untuk rumus sum itu hanya seperti itu. Jadi sum kita gunakan untuk menentukan jumlah dari data. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu pada awal tadi kita sebut rumusnya average. Seperti biasa, kita awali dulu dengan sama dengan, lalu kita ketik average. Di sini sudah ada memang pilihannya, kita bisa klik lalu tab. Nah, kita diminta untuk masukkan nomor 1, nomor 2, dan sebelumnya. Jadi seperti tadi, kita sisa memilih nilai-nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Jadi, klik ini lalu kita drag saja, lalu kita tekan enter. Maka akan muncul nilai rata-ratanya 84,6. Nah, seperti tadi, kalau kita ingin mencari nilai rata-rata di bawahnya ini, kita sisa menggunakan fitur autofill-nya dengan mengklik titik kecil pada pojok kanan bawah ini, lalu kita drag atau tarik sampai ke bawah, maka akan otomatis muncul nilai rata-ratanya. Saya rasa untuk penggunaan average itu hanya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan rumus atau formula if. Di awal tadi saya sebutkan bahwa kalau kita menggunakan if itu akan menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu true dan kemungkinan yang kedua itu false. Nah, di sini saya akan memunculkan keterangan lulus atau tidak lulus dari nilai-nilai siswa. Nah, di sini saya ambil patokan dari nilai rata-ratanya yang sudah kita hitung tadi. Langsung saja kita tulis sama dengan dulu. Terus kita tulis if tab. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan logical test-nya terlebih dahulu. Nah, untuk logical test-nya sendiri itu seperti ini. Pertama kita ambil nilai dulu. Nilai dari Andi, nilai rata-ratanya itu 84,6. Nah, selanjutnya kita gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini saya ambil contoh K4. Itu K4 nilainya 84,6. Nah, apabila K4 itu lebih besar atau sama dengan 70, maka akan ditampilkan lulus. Akan ditampilkan lulus. Nah, apabila tidak, maka akan ditampilkan tidak lulus. Jadi di sini kalau kita ingin menampilkan nilai true atau false-nya itu kita harus memperhatikan tanda-tanda yang kita gunakan. Di sini itu ada tanda titik koma, lalu ada tanda buka petik dan tutup petik untuk menampilkan lulus dan tidak lulusnya. Oke, tutup petik lalu tutup kurung lagi. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Di sini akan tampil lulus, berarti yang terpenuhi itu true. Nah, kenapa dia di sini lulus? Karena nilai dari Andi, nilai rata-ratanya itu 84,6. Sedangkan tadi syarat untuk memunculkan tampilan lulus itu lebih besar atau sama dengan 70. Nah, kita ketahui bahwa 84,6 itu tentu lebih besar daripada 70. Maka akan ditampilkan bahwa Andi itu lulus. Nah, untuk mengetahui yang selanjutnya ini, yang di bawahnya itu kita sisa drag. Kita klik pojok kanan bawah yang titik itu, lalu kita drag atau tarik ke bawah. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ada dua orang yang tidak lulus. Nah, mengapa tidak lulus? Itu kita sisa lihat saja.
nilai rata-ratanya. Nah, ternyata nilai rata-ratanya itu lebih kecil daripada 70. Dimana kalau Jerry ini nilai rata-ratanya 59,6 dan Tony nilai rata-ratanya 58,8. Nah, tentu nilai tersebut lebih kecil daripada 70. Nah, seperti itu penggunaan dari if. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan if lagi, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Di sini saya sudah mempunyai standar nilai, di mana kalau nilai rata-ratanya itu 93 sampai 100 itu maka nilai hurufnya A. Apabila nilai rata-ratanya 83 sampai 92 itu B, dan seterusnya. Apabila nilainya lebih kecil daripada 60 akan ditampilkan nilai hurufnya E. Nah, bagaimana caranya? Itu pertama kita sama dengan dulu, lalu masukkan rumusnya if. Nah, setelah itu kita masukkan logical testnya. Nah, di sini saya ambil contoh pada Andi lagi. Jika kita masukkan dulu nilainya 84,6. Nah, apabila 84,6 itu lebih kecil daripada 60, maka akan ditampilkan nilai hurufnya itu sama dengan E. Titik petik, lalu titik koma lagi. Nah, ini merupakan contoh penggunaan if yang lebih kompleks. Di sini kita tidak hanya menggunakan satu kali if saja, melainkan kita menggunakan lebih dari satu. Di sini kita sambung lagi if, kita pilih lagi keempat, kita bisa ketik manual. Lalu apabila keempat itu lebih kecil daripada 74, titik koma, buka petik, maka akan ditampilkan nilai hurufnya itu D. Tutup petik, lalu titik koma lagi. Kita sambung lagi if-nya sampai nanti nilai hurufnya A. If keempat lebih kecil, selanjutnya lebih kecil daripada 83, maka akan ditampilkan nilai hurufnya itu C. Titik petik, titik koma, if, sambung lagi. Jika keempatnya itu lebih kecil lagi daripada 93, artinya dalam rentang 92 sampai 83, maka akan ditampilkan nilai hurufnya itu B. Tutup petik, titik koma. Nah, di sini karena kemungkinan yang ada itu nilai hurufnya A, sisa satu kemungkinan, maka kita langsung saja tulis di sini. Jika tidak, maka akan ditampilkan nilai A. Nah, kita akhiri dengan tutup kurung. Tapi di sini kita menggunakan tutup kurung sebanyak if yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4 if. Berarti kita menggunakan tutup kurung sebanyak 4 juga. Nah, setelah itu kita sisa enter. Nah, maka nilai hurufnya itu B. Nah, kita cek di sini mengapa nilai hurufnya B? Karena nilai rata-ratanya itu 84,6. Kita ketahui bahwa 84,6 tentu saja berada di rentang 83 sampai 92. Otomatis nilai hurufnya B. Nah, di sini kita dapat melihat rumus yang kita masukkan tadi. Di sini sebenarnya cara bacanya itu seperti ini. Jika keempat itu kolom K, baris keempat jadi 84,6. Nah, jika 84,6 itu lebih kecil daripada 60, maka ditampilkan E. Nah, apakah itu memenuhi? Tentu tidak. Nah, maka akan dilakukan pengecekan selanjutnya. Jika 84,6 lebih kecil daripada 74, maka akan ditampilkan D. Nah, di sini masih belum memenuhi. Jadi akan dilanjutkan lagi ya pada kondisi selanjutnya. Jika 84,6 lebih kecil daripada 83,
ditampilkan C. Nah, masih belum memenuhi, lanjutkan pada if selanjutnya. Jika 84,6 lebih kecil daripada 93, maka ditampilkan B. Nah, itu baru memenuhi, karena 84,6 itu lebih kecil daripada 93. Nah, maka disinilah akan berhenti dan ditampilkan nilai hurufnya B. Selanjutnya kita sisa menampilkan nilai huruf yang di bawahnya dengan cara seperti biasa kita drag ke bawah. Di sini kita bisa lihat ada nilai hurufnya B, ada C, ada yang E. Di sini kenapa C? Karena nilainya itu 81, berada di rentang sini. Nilainya E. Kenapa nilainya E? Karena nilainya itu 58,8. 58,8 itu lebih kecil daripada 60. Nah, selanjutnya predikat. Predikat di sini ada yang sangat baik, ada yang baik, ada cukup baik, kurang baik, dan mengulang. Nah, untuk menampilkan itu kita masih menggunakan fungsi if. Tapi if yang beruntun seperti yang sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sisa copy saja rumus yang kita sudah masukkan, kita copy, lalu kita paste, lalu enter. Oh maaf, kesalahan. Kita copy. Di sini kita sisa. Masukkan. Kita copy dulu, kita masukkan. Nah, di sini kenapa B? Karena rumusnya masih sama seperti yang tadi. Nah, kita sisa mengubah. Jika K4 atau 84,6 itu lebih kecil daripada 60, maka ditampilkan mengulang. Nah, kita sisa ubah. Ditampilkan mengulang. Di sini kalau lebih kecil daripada 74, akan ditampilkan kurang baik. Ditampilkan kurang baik. Nah, kalau C itu cukup baik. Cukup baik. Kalau B itu baik. Dan kalau A itu sangat baik. Oke, bisa enter. Nah, di sini kita sudah ubah rumus yang tadi dengan standar nilai yang masih sama, tetapi tampilan yang berbeda. Nah, berarti kita sisa drag lagi ke bawah. Nah, di sini akan ada tampilan baik, cukup baik. Nah, ini kan sesuai dengan prasyarat yang saya buat. Apabila B itu baik, apabila C itu cukup baik, apabila E itu mengulang, apabila juga itu mengulang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai tertinggi dan nilai terendah dulu. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau kita ingin mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max, dan kalau nilai terendah kita menggunakan rumus min. Jadi kita sisa klik selnya saja tempat untuk menampilkan nilai tertingginya, lalu kita sama dengan seperti biasa, lalu kita ketik max, rumusnya, buka kurung, lalu perintahnya di sini nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Berarti kita sisa memasukkan angka-angka yang akan kita cari nilai tertingginya. Nah, di sini saya akan mencari nilai tertinggi pada mata pelajaran IPA. Oke, jadi saya klik saja, lalu enter. Maka kita ketahui nilai tertingginya itu 92. Oke. Untuk nilai tertinggi pada mata pelajaran IPS, kita cari juga max IPS itu 94.
Nah, di sini cari lagi nilai tertingginya. Pakai fitur autofill saja. Jadi kita bisa mengetahui nilai tertinggi dari beberapa data menggunakan rumus max. Di sini memang benar nilai tertingginya itu 90. Ini juga memang benar 94. Yang ketik sudah benar. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendahnya itu menggunakan rumus min. Min, kalau kita sisa masukkan datanya, ditentukan nilai terendahnya itu 62. Dengan cara yang sama, autofill kita mendapatkan nilai-nilai terendahnya. Kalau IPA nilai terendahnya 62, kita cek ternyata benar nilai dari Jerry, IPA-nya itu 62. Untuk matematika nilai terendah 50 dari Jerry juga. Ya, berarti ya sudah betul. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah dari data. Sebutkan tadi di awal itu rumusnya count. Nah, tapi di sini count itu terdiri dari beberapa macam. Ada yang count biasa, ada yang counter, dan ada yang count if. Sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama saya mulai dari jumlah total saja. Nah, kita coba menggunakan count. Sama dengan count, kita pilih count. Oke. Nah, di sini value 1, value 2. Oke. Kita sisa drag. Di sini saya pakai yang count, lalu saya coba menentukan banyak data dari yang saya blocking, data yang saya blocking, di mana datanya berupa nama, berarti huruf. Lalu kita enter, dan ternyata di sini ditampilkan 0. Nah, apabila saya mencoba dengan data yang lain, count, tadi kita coba berdasarkan data huruf, dan apabila saya mencoba dengan data angka, data berupa angka, maka dia akan tampilkan 20, dan 20 itu betul, ada 20 angka. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau rumus count itu dapat menentukan banyaknya data apabila datanya itu berupa angka. Nah, kalau huruf dia tidak dapat menampilkan banyak datanya. Itu untuk menggunakan count. Kalau untuk counter, kita cek counter itu apabila datanya huruf. Kalau count tadi tidak ditampilkan apa-apa atau 0, tapi kalau counter itu 20. Nah, berarti dia bisa menghitung data dengan bentuk huruf. Nah, apabila saya hapus, saya coba kalau datanya berupa angka. Nah, ternyata bisa juga. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalau rumus counter itu dapat kita gunakan untuk mencari banyaknya data, di mana data itu dapat berupa huruf maupun angka. Saya kira begitu penggunaan dari count dan counter. Nah, selanjutnya count if. Nah, count if itu gunanya sama sebenarnya, yaitu untuk mencari banyaknya data. Tetapi count if itu kita gunakan apabila kita ingin menghitung data tertentu, punya syarat tertentu. Itulah kenapa namanya count if. Nah, di sini saya akan mencari jumlah laki-laki. Nah, kalau jumlah total kan semuanya saja, tidak ada syarat tertentunya, mau laki-laki, mau data apa, pokoknya jumlah datanya berapa, itu 20. Nah, sekarang saya mau cari
dari 20 siswa ini saya ingin mencari jumlah siswa yang laki-laki. Berarti mempunyai syarat laki-laki. Nah, di sini saya masukkan saja count if. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan range. Oke, berarti datanya di sini. Selanjutnya titik koma. Di sini kita harus perhatikan titik komanya. Dalam laptop tertentu atau PC tertentu itu kadang ada yang pakai koma dan ada yang pakai titik koma. Jadi kita sisa menyesuaikan saja. Lalu kriteria. Nah, kriteria yang kita ingin masukkan yaitu laki-laki. Laki. Itu titik, itu kurung. Lalu enter. Nah, di sini kita dapatkan hasil bahwa jumlah laki-laki itu ada 9. Nah, sekarang kita cek apakah itu betul atau tidak. Laki-laki itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata benar. Jumlah mahasiswa laki-laki itu ada 9. Nah, itulah fungsi dari count if. Nah, dengan cara yang sama, tadi kita menghitung jumlah mahasiswa laki-laki, sekarang jumlah mahasiswa perempuan. Nah, untuk penggunaan rumusnya itu sama, count if, tab, masukkan range-nya, masukkan datanya, lalu titik koma. Nah, di sini yang membedakan kriterianya. Nah, karena kita ingin mencari jumlah mahasiswa perempuan, berarti kita masukkan di sini kriterianya itu perempuan. Perempuan. Oke. Lalu kita enter. Nah, 11. Kita dapatkan nilai 11. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, betul. 9 tambah 11 itu 20. Nah, berarti kita sudah mengetahui secara jelas bahwa count if itu dapat kita gunakan untuk menentukan banyaknya data, di mana data yang akan kita cari itu mempunyai kriteria tertentu. Nah, itulah yang membedakan count biasa, counta, dan count if. Nah, selanjutnya nama, ekstensi, dan akun Yahoo. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi atau rumus concatenate. Nah, concatenate itu di awal sudah saya sebutkan bahwa fungsinya untuk menggabungkan dua kata. Nah, di sini misalkan saya akan membuat akun Yahoo. Nah, untuk nama awalnya itu saya menggunakan nama saya Nabil, misalnya Nabil 123. Seperti kita membuat akun email, dan ekstensinya itu @yahoo. Nah, tapi kita tidak bisa tulis seperti ini karena penggunaan ini biasanya identik dengan rumus. Jadi kita harus tambahkan koma atas, lalu kita tuliskan @yahoo. Oke. Nah, dia akan hilang. Tapi di sini sebenarnya ada koma atas. Nah, untuk menggabungkan kata ini kita menggunakan rumus concatenate. Sama dengan dulu, terus concat. Nah, di sini ada concat dan concatenate, sama saja. Kita pakai concatenate, lalu tab. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan teks 1 dan teks 2 dan seterusnya. Nah, di sini karena hanya 2 teks yang akan kita gabung, jadi kita sisa ini, lalu blok 2 kata yang akan kita gabung. Itu kita enter. Oh, maaf, saya ulang. Di sini ada concatenate. Oke, tab, lalu kita pilih teks 1. Nah, di sini kita perlu perhatikan titik komanya. Di sini dia meminta titik koma. Nah, setelah itu baru kita masukkan teks 2-nya. Oke. Nah, itu kita enter. Nah, maka
dua kata ini, Nabil 123 dan @yahoo itu akan tergabung. Jadi begitulah penggunaan dari rumus concatenate. Oke, atau concat sama saja. Nah, di sini selanjutnya saya akan menggunakan rumus rank. Kita akan menentukan siapa yang ranking 1 berdasarkan nilai rata-ratanya. Di sini kita menggunakan rumus rank. Oke, di sini kita klik lalu. Nah, di sini kita pilih number. Kita disuruh memilih number angka. Nah, di sini saya ambil contoh nilai rata-ratanya 84,6. Kalau titik koma, lalu ref berarti kita diminta untuk masukkan datanya. Di sini titik koma lalu ref, kita masukkan datanya. Oke. Berarti dari K4 sampai K23. Nah, K4 itu berada pada urutan berapa? Maksudnya begitu. Nah, lalu titik koma lagi. Lalu kita disuruh memilih order. Nah, di sini kalau kita pilih descending, maka nilai yang tertinggi akan berada pada urutan pertama, akan mendapat predikat pertama. Nah, sedangkan kalau ascending itu nilai rata-rata tertinggi akan mendapatkan predikat. Maksud saya, kalau ascending itu nilai rata-rata terendah akan mendapatkan predikat pertama, sedangkan descending itu nilai tertinggi akan mendapatkan predikat pertama. Saya ulang, kalau descending itu nilai tertinggi akan mendapatkan predikat pertama, sedangkan ascending itu nilai terendah akan mendapatkan predikat pertama. Nah, jadi kalau untuk mengurutkan ranking otomatis kita memilih descending karena kita mau nilai rata-rata tertinggi mendapatkan predikat pertama. Lalu kita enter. Nah, di sini ternyata nilai 84,6 dari 20 nilai rata-rata mahasiswa, dia itu berada pada peringkat ke-11. Nah, selanjutnya kita coba drag. Nah, kalau kita langsung mendrag tadi, itu kita akan mendapatkan hasil yang keliru. Di sini ada 77, ada 2, ada 11, padahal nilai rata-ratanya itu beda. Nah, cara untuk mengatasinya yaitu kita sebelum K4 ini kita tekan F4, lalu setelah K4 itu kita tambahkan lagi F4. Nah, lalu kita enter. Lalu kita ubah dengan cara mengklik sel yang tadi yang kita tambahkan F4, lalu kita klik pojok kanan bawah, lalu kita drag, tahan dan lepas. Nah, ini baru betul. Di sini kita lihat peringkat pertamanya yaitu atas nama Nabila. Nah, Nabila itu nilai rata-ratanya 92,4. Nah, di sini memang betul bahwa 92,4 itu nilai tertinggi dari nilai-nilai yang lainnya. Dan coba kita lihat di sini ada peringkat 1, peringkat 2 itu Cecilia, dan peringkat 3 itu Lala, ketiga. Nah, di sini kasusnya peringkat ketiganya ada 2. Jadi kita cek nilai rata-ratanya 89,2 dan 89,2. Oh, ternyata dia mempunyai peringkat 3 ada 2 karena nilai rata-ratanya itu ada 2. Nah, coba saya di sini kurangi nilai dari Lala. Nilai bahasa Inggrisnya itu kita ubah jadi 85 saja. Nah, otomatis dia akan peringkat 4. Tetapi ketika saya ubah, nilainya itu justru sama dengan Muklis. Di sini saya ganti lagi nilai Muklis 88. Di sini ada 88. Nah, Muklis akan berpindah pada urutan ke-5 karena angkanya saya ubah. Di sini ada 8, ada 2 peringkat 8. Di sini saya akan coba ubah lagi nilainya. Di sini jadi 89. Nah, dia jadi peringkat 9. Lalu peringkat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 dan 20. Nah, maka kita sudah mengetahui ranking-ranking dari berdasarkan nilai rata-rata mahasiswa dari kelas ganjil. Nah, saya rasa saya sudah menjelaskan semua dari rumus-rumus yang sudah saya sebutkan tadi, di mana rumus-rumus tersebut itu dapat bermanfaat bagi kita. Contohnya pada tabel ini. Nah, tabel ini biasa kita temui pada kelas di SMA atau universitas, di mana untuk menentukan nilai-nilainya itu dapat kita gunakan tabel seperti ini pada aplikasi Microsoft Excel. Kita bisa menentukan nilai jumlah, rata-rata, nilai huruf, predikat, ranking, dan keterangan. Kita juga dapat menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Selain itu, kita juga dapat menentukan banyaknya data, di mana data yang kita maksud sini jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dalam kelas ganjil. Di sini juga kita dapat menggabungkan dua kata. Dua kata itu kita gabungkan dengan fungsi concatenate, di mana contoh penggunaannya itu seperti ini. Nah, saya kira cukup penjelasan dari saya mengenai rumus-rumus atau formula-formula yang biasa digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.